Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irsa Asriani dengan NPM 1911100320 kelas G, Prodi PGMI semester 5. Baiklah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari dosen Ibu Ernawati MPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobban wabil islami dinna wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Elsa hadir, Novi hadir, Najwa hadir, hadir. Baik, berarti hadir semua ya hari ini. Baik, baiklah di sini hari ini kita akan mempelajari materi mengenai apa? Selamatkan makhluk hidup, yaitu kelas 6 tema 1. Bentar ya. Nah, pada subtema 1 di sini menjelaskan bahwasanya tumbuhan sahabatku. Tema 1 kan? Subtema 1. Nah, buka halaman 2 ya. Yaitu ada tumbuhan sahabatku. Kemudian di sini ada perkembangbiakan jagung. Jagung itu sendiri jagung tanaman yang dijadikan bahan dan bahan makanan pokok. Di sini siapa yang pernah makan jagung? Aku. Baik, tentunya semua ya sudah pernah memakan jagung. Nah, jagung itu sendiri merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Nah, salah satunya yaitu ada di Indonesia. Nah, Nah, di sini baik Ibu bacakan ya. Nah, seseorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, setelah 3 sampai 4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekutum bunga. Nah, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya.
Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang berkuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Baik, itulah cerita dari pertumbuhan jagung ya. Paham semua? Paham. Baiklah anak-anak, kita kan di sini menjelaskan mengenai materi makhluk hidup. Maka ibu akan memberikan contoh yaitu pada bunga ya. Sebaiknya kita keluar ke ruangan dulu untuk mencari bunga. Baik, oke, dimulai ya. Satu, oke. Iya. Ini. Baiklah, di sini buka halaman 5. Yang ini 5. Iya, buka halaman 5 ya. Nah, di sini pada halaman 5 yaitu ada tumbuhan apa ini, Bu? Bunga. Nah, di sini ada gambar bunga, yaitu akan dijelaskan. Nah, pada bagian ini maka disebut mahkota. Bagian sini tengah pada bunga yaitu dinamakan benang sari. Pada warna hijau kekuningan ini maka disebut kelopak. Pernah tahu kan bunga? Nah, yang dipegang itu pasti ada kelopaknya ya. Nah, ini namanya kelopak. Dan dasar bunga. Nih, dasar bunga yaitu ini. Ini yang dinamakan sebuah dasar bunga. Dasar bunga ataupun ini. Maka ini beda. Ini disebut tangkai bunga. Tangkai digunakan untuk memegang atau memetik ya, nggak apa-apa. Nah, ataupun tangkai putik. Tangkai putik ada pada tengah-tengah sini. Nih, di sini ya, itu tangkai putik. Kepala putik nih warna kuning, bunga kuning ini ya. Ini dinamakan kepala putik. Tangkai sari di sini pada bunga yang di dalam memiliki sebuah tangkai. Benar? Benar. Nah, disebut tangkai sari. Ataupun di sini juga ada sebuah kepala sari. Matiin dulu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya yaitu perkembangbiakan genetik atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu meletakkan atau jatuhnya serbuk sari kepala putik. Yang ketiga yaitu setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Jelas anak-anak? Jelas. Jadi bakal biji. Bakal biji berkembang tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif diantaranya ada apa anak-anak? Yaitu ada padi. Siapa yang pernah lihat padi? Pernah ya tentunya.
pertama padi, yang kedua yaitu mangga. Siapa yang pernah makan mangga? Tentunya ya. Kemudian ada buah durian. Siapa yang suka durian? Suka tidak? Suka ya. Dan yang terakhir yaitu jambu. Suka jambu tidak? Pernah kan memakan buah jambu? Tentunya pernah ya. Baik, buka halaman 7 ya anak-anak. Udah ya. Nah, di sini ada gambar bunga ya. Nah, Ibu bacakan dulu. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Nih, perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Ya, di sini ada bunga berkembang, yaitu bunga kembang sepatu. Nih, bunga kembang sepatu ini ya. Kemudian tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna di Malaysia. Berarti pewarna apa ini? Kembang sepatu bisa dibuat warna merah atau oranye ya, karena memiliki warna yang merah dan oranye. Nah, bunga kembang sepatu dinamakan yaitu bunga raya dan merupakan bunga nasional. Dan perhatikan bunga Kamboja. Ini bunga Kamboja, pernah melihat? Pernah ya. Nah, bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Sering kan melihat orang-orang Bali itu ditaruh di sini telinga. Nah, itu yang dipakai bunga ini, bunga Kamboja. Nah, daun campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan di Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Banyak banget ya ditemukan ketika ada acara di agama Bali itu ya. Sering banget kan di agama Hindu itu sering sekali ketika acara. Udah, Mit? Baik, apakah ada yang ditanyakan dari materi yang sudah Ibu jelaskan anak-anak? Tidak. Kalau tidak, maka Ibu berikan PR ya, yaitu buka halaman 4. Halaman 4 ya. Nah, di sini Ibu bacakan dulu soalnya, yaitu bacalah dengan seksama, yaitu menuliskan sebuah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak ya, dengan mengisi diagram tersebut ya nak. Ini tugasnya ya, halaman 4, yaitu mengisi diagram sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu tugasnya bagaimana jagung berkembang biak. Baik ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, terkemas-kemas ya nak. Baiklah, jika waktunya karena sudah habis dan pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akhiri pembelajaran ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafil khusri illa ladina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, apabila dalam pembelajaran hari ini Ibu ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih ya nak, hati-hati.